Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan ciri-ciri umum divisi dalam dunia jamur, mengumpulkan data contoh peran jamur bagi kehidupan, membuat laporan tertulis hasil pengamatan jenis-jenis jamur di lingkungan sekitarnya, membandingkan jamur dengan tumbuhan tingkat tinggi, melakukan uji coba fermentasi bahan makanan dengan jamur, dan membudidayakan jamur untuk konsumsi. Pertama-tama kami berterima kasih kepada Tuhan dan juga Bu Ida karena mendampingi kami selalu sehingga proses pembuatan video dapat berjalan dengan lancar. A. Jamur. Ciri-ciri jamur. 1. Merupakan organisme eukariota yang menghasilkan spora. 2. Dinding selnya tidak mengandung selulosa melainkan karbohidrat kompleks. 3. Tidak memiliki flagela dalam daur hidupnya. Klasifikasi jamur. Satu, Zygomicota. Zygomicota merupakan jamur yang hifanya tidak bersekat dan bercabang. Ciri-ciri Zygomicota yaitu membentuk zigospora, hidup di darat dan tanah atau pada sisa organisme mati, membentuk mikoriza, dan anggota Zygomicota terutama adalah jamur yang hidup sebagai saprofit. Struktur hidup rhizopisnya bisa terlihat di sini, terbagi menjadi beberapa tahap. Selanjutnya adalah peranan Zygomicota. Zygomicota contohnya adalah Rhizopus oryzae, yaitu untuk membuat tempe. Mucor javanicus untuk pembuatan tape ketan. Kedua, Ascomycota. Ascomycota memiliki talus yang terdiri dari miselium bersekat. Ciri-ciri Ascomycota yaitu hidup saprofit, parasit, atau bersimbiosis. Tubuhnya ada yang uniseluler seperti Saccharomyces dan ada yang biseluler dengan hifa bersekat dan bercabang-cabang. Reproduksi aksesual dengan membentuk conidiospora yang dihasilkan oleh struktur yang disebut dengan conidium, sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk ascospora di dalam ascus. Umumnya ascus tersebut dibentuk dalam tubuh buah yang disebut ascocarp. Peranan Ascomycota. Neurospora Cytophylla, yaitu jamur yang biasanya digunakan untuk pembuatan oncom. Saccharomyces, ada banyak jenis, salah satunya adalah Saccharomyces boulardii, yaitu untuk pembuatan yogurt. Dan selain itu ada Aspergillus fumigatus. Jamur ini adalah yang menyebabkan penyakit fatal yang disebut aspergillosis pada manusia, serta penyakit kanker pada burung. Ketiga, Basidiomycota. Basidiomycota memiliki 25.000 spesies. Ciri-ciri Basidiomycota adalah yang pertama, sifat bersepta dengan sambungan amput. 2. Spora seksual terbentuk pada basidium. 3. Berdaging bersifat sapropa dan tubuh buah seperti payung. 4. Beberapa spesies asimetris, pendek, dan tidak memiliki batang. Struktur dari Basidiomycota adalah tudung dan badan buah. Tudung terlihat pada yang berwarna merah seperti payung, dan badan buah yang seperti batang yang menopang tudungnya. Tudungnya itu dinamakan dengan basidiokrap. Di dalam badan buah terdapat basidium. Basidium ini memiliki spora. Nah, spora ini dinamakan basidiospora. Siklus hidup Basidiomycota memiliki 3 siklus hidup, yaitu tahap diploid, generasi haploid, dan tahap dikoritik.
Peranan Basidiomycota. Yang pertama adalah jamur kuping. Jamur kuping biasanya untuk makanan dan bisa digoreng atau dicampurkan dengan makanan lain. Jamur shiitake. Jamur shiitake juga sama demikian, yaitu makanan. Keduanya ini biasanya ditemukan di supermarket atau pasar-pasar tradisional. Yang ketiga adalah Ganoderma aplanum. Ganoderma aplanum ini biasanya untuk obat-obatan atau gonoterapi. Penyakit kaki atlet. Nah, ini termasuk dengan kekurangan Basidiomycota. Selain itu, Basidiomycota juga berdampak pada kurap. Dan yang terakhir adalah merusak tanaman hias. Empat, Deuteromycota. Deuteromycota memiliki ciri-ciri adalah: yang pertama, disebut fungi imperfect atau jamur tidak sempurna. Kedua, belum diketahui reproduksi seksual sama siklus hidup. 3. Hanya hidup di daratan. Peranan Deuteromycota. Yang pertama, Neospora crasal. Biasanya digunakan untuk tujuan penelitian. Yang kedua, Monila cytophila. Biasa digunakan untuk pembuatan oncom. Yang ketiga, Aspergillus oryzae. Nah, Aspergillus oryzae adalah sejenis jamur Deuteromycota yang berfungsi untuk melembabkan adonan roti. Colloquidium inflatum. Yang ini untuk menekan reaksi kekebalan. Berikut tabel perbandingan dari keempat divisi tersebut. Selain keempat divisi tersebut, ada lagi dua divisi yang mungkin baru diketahui atau baru diteliti lagi. Salah satunya adalah Chytridiomycota. Chytridiomycota atau disebut juga fungi akuatik karena kebanyakan hidupnya di air. Reproduksi aseksualnya menggunakan zoospora. Hidupnya saprofit pada sisa bahan organik atau di alat pencernaan pada ruminansia. Atau juga parasit pada mikroflora, flora yang berbentuk kecil, ataupun mikrofauna, yaitu fauna yang berukuran kecil. Selanjutnya ada Glomeromycota. Glomeromycota ini sebelumnya tergolong pada Zygomycota, namun mungkin karena diteliti lebih lanjut menjadi berbeda divisi. Ciri-ciri Glomeromycota diantaranya kelompok jamur yang bersimbiosis dengan tanaman membentuk mycorrhiza arbuscular. Arbuscular adalah tempat pertukaran makanan antara jamur dengan tanaman inang. Obligot biotrop atau parasit pada tumbuhan hidup, aseksual, membentuk spora di luar inang, tidak bersepta, dinding hifa mengandung kitin, sitosan, dan asam polylucuronik. Menghasilkan spora multinukleat berukuran besar dan berdinding tebal. C. Lumut kerak. Lumut kerak merupakan simbiosis jamur mycobion dan alga Phycobin. Lumut kerak memiliki seredium yang merupakan gangga yang diselubungi hifa jamur dan menghasilkan spora berupa seredia. Bentuk lumut kerak. Krustos, seperti bercak pada pohon. Folios, seperti daun pada bebatuan. Fructicos, seperti serabut atau jenggot atau semak. D. Mycorrhiza. Mycorrhiza merupakan simbiosis dari jamur dan akar tumbuhan.
Jenis mycorrhiza. Etomycorrhiza yaitu hifa jamur yang menyelubungi akar tumbuhan sehingga memperluas bidang penyerapan. Endomycorrhiza yaitu hifa jamur masuk ke dalam jaringan korteks sehingga hifanya tidak terlihat. Sekian dari kami. Fungi bisa dilakukan secara seksual maupun Saya Nicholas Noel, 12/4, absen 23. Saya Sebastian Cahyadi, 12/4, absen 28. Saya Stefani Lasra, kelas 12/4, absen 29. Semoga Semoga bermanfaat. bermanfaat.